salafal ulama'u dan para ulama berpendapat bahwa mizanun wahidun atau muta'addidun, apakah hanya satu timbangan atau timbangan yang berbilang-bilang. Besok ketika di akhirat besok itu loh yang nimbang apa? Amalan kita, apakah hanya satu timbangan saja atau timbangan-timbangan yang banyak gitu ya. Qala ba'dhum muta'addidun. Sebagian mereka bilang muta'addid, berbilang-bilang timbangannya. Timbangan besar yang nimbang amalan kita itu muta'addid, berbilang-bilang. Bihasabil umam, menurut umatnya Muhammad ono timbangane, umatnya Nabi Musa, umatnya berarti umatnya Nabi siapa itu? Terus umatnya Nabi yang punya umat ono timbangannya dewi-dewi. Timbangannya umat kita, umatnya Nabi Muhammad dewi, Musa dewi, Isa dewi dan seterusnya. Atau setiap orang. Kalau setiap orang berarti piro timbangannya? Apakah Allah mampu? Ala kulli syai'in qadir. Jadi ada kata timbang itu banyak, setiap person orang punya timbangan dewi-dewi dari dulu sampai sekarang. Bukan sekarang, sampai ila yaumil kiamat. Awil amal atau amalan, menurut amalannya. Kalau amalan banyak lagi, sholat dewi, zakat dewi, apalagi haji dewi, amal sesuai dengan amalan, tambah pakai amalkan. Li'annahu lam yarid, alasannya li'annahu lam yarid bil Qur'an illa majmu'ah, karena enggak datang di dalam Quran kecuali bentuk jama'. Jama' itu apa? Lebih daripada tiga lah. Jama' itu diartikan sesuai dengan umat, dengan person dan amalan. Wa amma ifraduhu, adapun datangnya mufrad fil hadis, di dalam hadis, babi tilal jenis, ditinjau jenis. Kalau jenis kan mencakup 2, 3, 4, 5 sampai 1 itu bukan masalah. Ribuan gak ada masalah, itu namanya jenis. Jenis itu ditinjau dari jenis. Jenis timbangan. Jenis timbangan itu mencakup banyak jenis. Ngerti? Jadi kalau datangnya mufrad ikut ditinjau dari jenisnya. Kalau datangnya jama' itu ditinjau berbilang-bilangnya timbangan. Qala ba'dhum, sebagian mereka, huwa mizan wahid. Sebagian mereka mengatakan satu timbangan tok, di akhirat besok itu hanya ada satu tok. Li'annahu warada fil hadis mufrada, karena dalam hadis itu datangnya mufrad. Wa amma jam'uhu, adapun jamaknya di dalam Quran itu ditinjau al-mawzun, yang ditimbang. Yang ditimbang banyak memang, tapi timbangannya hanya satu. Wakil al-amraini, masing-masing dua perkara ini ono ihtimal. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dua kemungkinan. Bisa jadi satu timbangan, bisa jadi timbangan yang banyak. Ngerti ya, Pak? Karena lafaznya ono ihtimal ke arah ke sana. Jadi ihtimal satu timbangan untuk menimbang amal semua kuweh dan orangnya juga wake, dan bisa ihtimal timbangan iku mau kuweh. Ya, kuweh kan. Jadi piro iku timbangane? Ngapa-ngapa berapa? Ada yang berpendapat banyak, satu. Ngono ya. Ada yang berpendapat banyak dan satu. Apa ya? Umar apa? Kenapa kok bisa gitu ya? Ngapa-ngapanya itu? Kenapa dikatakan ngapa-ngapa? Nggak tahu. Ngapa? Walladhi yuzan,
Walladzi yuzan, dan yang ditimbang itu adalah amalannya. Jadi kan ada orangnya, kartunya, ada orangnya, lembarannya, sama apa lagi? Amalannya. Mana ditimbang sekarang? Orangnya ditimbang atau dari Syekh Ibnu Taimiyah, walladzi yuzan, dan yang ditimbang adalah amalani. Dudu wonge amalani. Ini li zahiril ayati sabiqah, karena zahirnya ayat yang lalu dan hadis setelahnya. Ayat yang lalu dan hadis setelahnya sudah dibaca lewat ini. Zahiri yang ditimbang itu adalah amalani. Jelas yang ditimbang itu adalah amalannya. Wakilah kol yang nomor 2, sahaiful amal. Lembarannya amal sudah ditimbang. Jadi bukan orangnya, bukan amalannya. Lembaran ditimbang wae. Iki apik, iki elek ditimbang. Hal itu lembaran itu iso mengetahui berat dan jelek. Ana sing ngomong ngono. Alasannya li hadisi sahibil bitoqah. Karena hadis pemilik kartu. Apa dalilnya, Pak? Kartu ini la ilaha illallah ditimbang dalam satu daun dan amalani ditimbang di daun yang lain. Lebih berat mana? La ilaha illallah. Dalil yang ditimbang amalani, tapi kartu ini lembarannya yang ditimbang. Oh no way. Wakilah al-amil nafsu. Qaul yang nomor 3, orang yang amilnya, pelakunya itu yang ditimbang. Duduk amalani, duduk kertas orang ini. Nah kalau orang ini biar timbangan gede berarti apa nih? Orang ngerti lazimnya mbok gede mbok cilik gak ngerti. Gak oleh diartikan ngono. Li hadis Abu Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qad innahu la ya'zir rajul. Sungguh akan datang seorang rajul. Rajul ini al-azimu as-samin. Apa adim? Sungguh besar, as-samin senglemu. Sungguh akan datang seorang rajul gede lawemu. Kok sampai aku ini lemu ini. La yaumal kiamat, besok pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udatin. Gede lemu koyok ngene iki. Tidaklah seberat di sisi Allah apa ya kan? Apa ini? Sayape nyamuk gona apa-apane keropos. Ngono. Di sisi Allah lemu ini keropos. Enggak sebesar, enggak seberat daripada, enggak seberat dengan sayapnya nyamuk. Lho, sapi nyamuk yo kiri jendemil lho kan. Iku artine wong oleh gedine tok tapi kono amalane. Ngerti? Jadi wong lemu gendut, siki apa ngono gendute, tapi kono amalane sehingga gak berat blas gadat. Nek berat apa nih? Buat tengit tok kuwedi. Ngen Allah musta'an. Wa qala kata Rasul ikra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka tidaklah kami tegakkan untuk mereka pada hari kiamat timbangannya. Maksudnya tidaklah kami anggap sedikit pun timbangannya besok pada hari kiamat. Pada hari kiamat kono apa-apa nih blas kata timbangane soal kono apa-apa nih kono amalane. Saiki sing penting dulu kok bodi dah, saiki amalane sing penting iku. Ireng gak ireng ganteng linteng, iki peceran iki sapi padha wae di sisi Allah Subhanahu wa taala sing penting amalane. Amalnya lah yang membedakan orang itu yukrom dimuliakan, wa yudallu dan dihinakan. Itu lihat amalani. La jabatani di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wis jelas ini insyaallah. Nah, wa jama'a ba'dul ulama'i dan telah mengkompromikan sebagian ngompromikan antara apa? Antara tiga ini kan yo, ono amalan,
ono lembaran, ada orang dikompromikan oleh sebagian para ulama. Baina hadhihi nusus, di antara nas-nas ini, bi annal jami'a yuzan, ya wis kabeh ku ditimbang. Sak wong-wonge, sak amalane, sak lembarane ditimbang kabeh. Tapi maksudnya ditimbang begini. Au annal wazna, semuanya ditimbang ya, au annal, ini jadi semuanya ini pengkomprominya dua. Kompromi yang pertama ya wis ditimbang kabeh. Sak amal-amalane, sak wong-wonge ditimbang kabeh. Apa gak kebetulan malaikat dan Allah sawangane saja. Atau kompri yang ke penjaman yang kedua, annal wazna hakikatan lis-sahaif. Timbangan sebenarnya itu adalah diberikan kepada lembaran. Itu asli ini. Kali kau merem-merem balik. Ya sudah. Jadi kan wahai itu ini asalnya ya. Kenyataannya pada dasarnya timbangan itu untuk apa? Untuk lembaran. Setelah itu wahai itu anna tasqul wa takhif bihasabil a'mali al-maktuba saral wazn ka'annahu lil amal. Setelah itu namanya timbangan ada berat, ada ringan itu ya. Ya, dari segi bahwasanya lembaran-lembaran ini kan ada yang berat, ada yang apa? Ringan, berat, ringan. Kenapa berat dan ringan? Sesuai amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah dan dia amalkan, sesuai dengan amal-amal yang dia kerjakan, maka ada timbang berat dan ringan. Disinilah menjadilah timbangan itu sepertinya adalah amalannya. Wailah sebenarnya apa? Lembaran. Lah namanya lembaran ini ketika ditimbang di dua daun, baik dan buruk kan ada tinggi dan ada kuat, ada enggak kuat gitu kan, ada ringan dan enggak ringan. Menjadilah ini semuanya kan sesuai dengan kadar amalannya masing-masing kan ya Fanana. Setelah itu menjadilah seakan-akan timbang itu bukan menimbang awak lembaran, tapi menimbang amalannya. Wailah asli lembaran. Bisa dipahami tak? Bisa dipahami kan suri? Yes. Wa amma waznu sahibil amal, adapun menimbang orangnya yang punya amal, fal muradu bihi qadruhu wa hurmatuhu. Yang dimaksudkan dengannya adalah qadru, ukurannya dan kehormatannya. Duduk wong kita menang duduk, tapi kehormatannya dia dan ukuran amalannya dia dan kehormatan amalannya dia itulah yang ditimbang. Gitu loh. Jadi bukan zatnya tapi qadruhu. Ya letak ukurannya dia, derajatnya dia itu apa namanya, rendah atau enggak rendah, hormat atau rendah, kehormatan dia rendah atau enggak rendah, itu yang diukur, ngerti kan? Jadi tolak ukurnya orangnya itu di sisi Allah bagaimana, rendah atau enggak rendah. Dari sini seakan-akan menimbang orangnya, padahal tidak. Yang ditimbang itu adalah qadruhu, ukurannya dia dan kehormatan dia di sisi Allah, baik dan jeleknya di dia. Ngerti insyaallah? Ngerti enggak kan? Hada wa kata Syekh Ibnu Utsaimin wa hada jam'ul hasan. Ini adalah bentuk pengkompromian yang bagus. Syekh Ibnu Utsaimin membaguskan ini penjamaan. Ngerti insyaallah Pak? Ngerti? Nah. Nasrud Dawawin. Enggak lihat saya di kemana tadi? Ada di pondok. Ada. Nasrud Dawawin. Apa Nasrud Dawawin? Menyebar apa Dawawin ya kawan? Lembaran-lembaran. Kalau di lembaran itu sebar besok. Sebar. Enggak tahu kita yang dapat yang mana ini. An-nasru lughatan fathul bab. Nasr secara bahasa itu fathul kitab, membuka tulisan. Au basyus syai', atau menyebarkan sesuatu. Basyus syai', menyebarkan sesuatu. Wa syar'an, dan secara syara, ilharu, menampakkan sahaifil amal,
lembaran-lembaran amalan kita yaumal kiamat, di hari kiamat, wa tauzi'uha, dan dibagi-bagi lembaran amalan kita. Intinya ikhwan, lembaran amalan itu kembali ke orangnya masing-masing ketika dia di dunia. Kalau di dunia elek itu maksiat tok ya nanti oleh lembarannya ya lembaran maksiat tok. Kalau memang di dunianya adalah orang-orang yang baik, tentu amalannya baik, tentu lembarannya juga akan baik. Jadi sesuai dengan amalannya masing-masing. Jadi amalan itu siapa yang ngepek, siapa yang ngambil, dia sendiri. Gak ada orang lain ngambil amalannya dia. Jadi amalan itu diambil dirinya sendiri-sendiri. Ngerti nggak, Pak? Gak diambil orang lain. Besok kalau itu mendapatkan catatan yang bagus, kalau saya mendapatkan catatan yang jelek, ya memang amal saya jelek. Ya kapok. Tapi amalan jelek. Jadi intinya amalan itu, pahala itu diambil orangnya masing-masing, bukan diambil orang lain, tidak. Makanya kalau kita ingat ini, insya Allah lebih semangatlah untuk beramal yang baik semampu kita dari semua penjuru. Kalau satu bagian, satu penjuru belum tentu ini diterima oleh Allah, kita cari penjuru yang lain. Barangkali inilah diterima oleh Allah. Jadi apa yang panana ya piyelah intine berbanyaklah kita beramal yang soleh untuk kita sendiri. Wadawawin, dawawin itu jamu diwan, jamaknya diwan. Wawaluhotan, sedangkan dia secara bahasa alkitab, tulisan. Yuhso, dihitung, fihi, di dalam tulisan itu, al-jundu, tentara, wanahuhum, dan misal mereka. Jadi diwan itu gini, tentara masuk absen, itu jenis diwan. Diwan itu selain buku absen asli. Tentara itu piro, datang apa enggak? Atau yang lainnya, atau yang lain juga. Ke siswa lewat, siswa dan siswi. Siswa-siswi di mana ini? Gitu lewat. Lagi ono buku absen nih. Masya Allah. Wasar'an, dan secara syarak as-sahaifu, lembaran-lembaran allati usyat fiyal amal, yang amal itu ditulis di dalamnya. Amalan kita itu ditulis di dalamnya. Allati katabahal malaika, yang para malaikat menulisnya. Malaikat apa ini? Raqib dan Atid. Alal amili, atas orang yang beramal itu sendiri. Ditulis oleh para malaikat. Oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi ditulis semuanya. Setelah ditulis, ya wis, disebarkan. Nih, dibagi-bagi nih, milik ente. Fanasru ad-dawawin, maka menyebarkannya dawawin adalah idharu sahaifil amal, menyebarkan lembaran-lembaran amal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fatatoyaru, lembaran-lembaran itu terbang ilal aiman wasyamail, ke arah kanan dan ke arah kiri. Seng kanan alhamdulillah diambil dengan tangan kanan, seng kiri ya diambil dengan tangan kiri. Terbang dewi mau mencari tali, delai tali kundi. Nah, kata tali itu dengan tangan kanan alhamdulillah nih, tangannya kanan. Nah, sing kalau ente harus tangan kiri ini kaiso, harus dengan tangan kiri. Jadi gak kaiso diwujui. Bisa ya barangkali kali itu dia kali ke sepelayu nih dia pakai dengan tangan kiri, jadi pakai di apa namanya diambil dengan tangan kiri lah. Wa wasabitun bil kitab ya sunnah wa ijma'il ummah. Masih kau kudu mari waca. Itu ya. Saya sampai di sini lah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.